Kenalkan, nama saya Muhammadul Albab, NIM 2212 401297. Kali ini saya akan membuat klasifikasi diabetes menggunakan algoritma Random Forest. Random Forest adalah algoritma machine learning berbasis ensemble yang menggunakan banyak decision tree untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan stabil. Nama Random Forest berarti hutan dari banyak pohon keputusan decision tree. Dari setiap pohon dilatih dengan data dan fitur yang diacak. Cara kerja Random Forest, ambil banyak sampel dari data latih secara acak dengan pengembalian atau bootstrap sampling. Untuk setiap pohon, buat decision tree dari sampel itu. Saat membuat split, percabangan hanya ada sebagian fitur secara acak. Saat memprediksi, masing-masing pohon memberikan hasil prediksi. Hasil akhir ambil mayoritas suara dari semua pohon atau rata-rata untuk regresi. Misal kamu punya 5 pohon. Pohon 1 memprediksi yes, pohon 2 memprediksi no, pohon 3 memprediksi yes, dan pohon 4 memprediksi yes, dan pohon 5 memprediksi no. Maka hasil akhir prediksi yes, karena mayoritas 3 dari 5 pohon. Oke, pertama-tama kita akan import library-nya. Dan setelah itu kita masuk ke read dataset-nya. Kemudian kita lihat dataset-nya. Di sini ada bentar. Ada kolom gender, age, hypertension, heart disease, smoking history, BMI, HbA1c level, blood glucose level, diabetes. Dan ini tipe datanya. Total 9 kolom dengan age index 10.000. Dan kita pertama-tama kita iterasi pertama handle duplikat. Kita melihat berapa data duplikat. Dan ternyata ada 385 data duplikat. Dan setelah itu kita akan menghapus. Dan setelah terhapus, kita masuk ke distinct value, menghapus distinct value. Di sini ada gender, ada 3 distinct value, age ada 102 distinct value, dan lain-lain. Dan setelah itu kita masuk ke handle missing value. Dan ternyata tidak ada missing value, dan kita masuk ke gender. Di sini ada gender order yang tidak diperlukan. Dan kemudian kita akan menghapus data order pada gender. Dan setelah dihapus kita lihat lagi. Dan ini sudah hilang data gendernya. Dan kemudian kita akan memformat smoking status dari never no info menjadi non smoker, dari current menjadi current, dan smoking status dari ever former not current menjadi past smoker. Kita apply. Nah, akan menjadi seperti ini. Kita akan describe data untuk describe data new jumlah dan rata-rata, kemudian standar minimal dan 25%, 50%, 75%, dan maksimal data. Kita akan melihat plot data histogram untuk edge. Dan ini ada data histogram untuk edge. Ini bar plot gender.
Di sini gender female lebih banyak daripada male dan BMI distribution dan kita skip saja ke ini scatter plot. That's BMI colored by diabetes classification. Nah, ini untuk label 0 dan ini label 1 dan ini plot BMI yang berlawanan dengan diabetes klasifikasi split by gender. Dan kemudian kita masuk ke data, kemudian ke encoding data. Encoding data, kemudian kita ke resampling smooth untuk sampling strategi 0,1 minoritas akan dibagi menjadi 10% dari mayoritas dan random undersampler sampling strategi 0,5 mayoritas akan dikurangi menjadi 2 kali jumlah minoritas dan kemudian define processor berdasarkan label 6 dan cat dan ini create pipeline membuat pipeline model dengan urutan berikut preprocessor membersihkan dan menyiapkan data over memperbanyak kelas minoritas dan under mengurangi kelas mayoritas dan model classifier yaitu model klasifikasi random forest. Ini menggunakan hyperparameter tidak perlu. Kita akan langsung ke trend dan testnya saja. Setelah itu kita akan print classification report dan confusion metric. Dan di sini kita diketahui nilai precision dari model ini 0,98 dari label 0 dan label 1 0,61 dan recall 0,95 dari label 1 0,81 dan seterusnya. Kemudian akurasi diketahui advance score-nya 0,94 dan macro average ini precision 0,80 dan recall 0,88 dan advance score 0,83 dan seterusnya. Sekian presentasi dari project klasifikasi diabetes menggunakan random forest saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.